Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tugas dari oleh Bu dosen Ibu Rena dalam hal ini menggunakan teori penegakan hukum terhadap suatu kasus. Kali ini fakta kasusnya pemerintah memberikan dana bantuan sosial atau bansos pada COVID-19 yang tujuannya itu untuk membantu masyarakat miskin selama pandemi. Namun terjadi pemotongan dana, pengiriman harga barang hingga distribusi yang tidak merata. Dalam beberapa kasus, pelaku adalah pejabat tinggi pemerintah, yaitu Menteri Sosial pada saat itu yang bekerjasama dengan rekanan pengadaan barang untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menggunakannya pemotongan daripada Rp10.000 per paket bantuan. Jadi dengan kasus ini kita akan menganalisa berdasarkan penegakan hukum. Satu, faktor hukumnya sendiri. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang begitu, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur berbagai ketentuan terkait pencegahan, pemberantasan dalam hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, termasuk pelaporan kasus korupsi dan perlindungan saksi ataupun pelapor. Sanksi pidana pelaku korupsi dapat dijatuhi yaitu hukuman penjara mulai dari 4 tahun hingga hukuman seumur hidup. Kedua, denda mulai dari Rp200 juta hingga miliaran tergantung dari tindakan kasus tersebut. Nah, fakta hukum yang menyeret mantan Mensos Menteri Sosial Juliari Batubara. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2020, penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember tahun 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar kurang lebih Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan uang BUMD. Juliari pada saat itu menunjuk Mateus dan Hadi sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung pada rekanan dan juga disepakati dengan adanya fee dari tiap-tiap pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos fee yang disepakati oleh Mateus dan Hadi yaitu sebesar Rp10.000 per paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos. Diduga total suap yang diterima Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp17 miliar. Nah, atas perbuatan itu Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 23 bulan 8 tahun 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar hutang mengganti sejumlah Rp14,59 miliar. Jika tidak bisa diganti, maka akan diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun.
Ponis ini ternyata lebih berat dibandingkan tuntutan KPK yang sebelumnya Juliari dituntut 11 tahun dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK. Nah, kedua, dalam faktor penegak hukum, profesionalisme dan integritas penegak hukum menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus bebas dari intervensi politik ataupun korupsi. Dalam hal ini KPK sebagai lembaga penegak hukum berhasil menjalankan fungsi investigasi, penuntutan, dan pembuktian melalui operasi tangkap tangan. Apresiasi juga diberikan kepada majelis hakim yang mampu memberikan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa KPK. Walaupun ada beberapa kritik bahwa hukuman tersebut kurang maksimal, mengingat dampak korupsi terhadap masyarakat sangat luas selama efek pandemi kemarin. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum untuk pemberantasan korupsi cukup efektif. Meski demikian, pelemahan dalam pengawasan internal di Kemensos menciptakan peluang korupsi, yang mana harusnya Inspektorat Jenderal menjadi pengawas, malah terbalik di bawah Perdana Menteri dan akhirnya melemahkan independensi pengawasan. Ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Ketersediaan dan keterbatasan alat bukti serta akses terhadap dokumen keuangan dapat menghambat penyelidikan, sehingga dibutuhkan teknologi audit yang canggih untuk dapat melacak aliran dana yang diselewengkan ke mana saja, sehingga dapat membantu dalam mengungkapkan fakta yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Selanjutnya, faktor masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kasus korupsi masih rendah karena takut akan ancaman ataupun balas dendam. Contohnya seperti di tingkat desa, masyarakat khawatir untuk melakukan tindak korupsi yang dilakukan oleh pihak desa karena khawatir tidak mendapat program bantuan sosial. Akibat itu maka masyarakat merasa khawatir dan tidak mau melaporkan kalau ada kejadian kasus korupsi. Kedua, ketidakpedulian atau ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya transparansi dana publik juga menjadi faktor penghambat. Lalu selanjutnya faktor kebudayaan. Memang korupsi seringkali dianggap sebagai hal biasa atau wajar dalam sistem birokrasi tertentu. Lalu dengan adanya budaya patronase, yaitu sistem sosial atau politik di mana menghubungkan kekuasaan dan pengaruh didasarkan pada ikatan pribadi antara patron, yakni pelindung, dan klien, sehingga dapat mendorong nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, budaya ini sering ditemukan dalam masyarakat yang institusi formalnya lemah dan lebih mengandalkan hubungan pribadi daripada aturan hukum yang berlaku. Oke, sekian dari saya untuk pemaparan teori penegakan hukum terhadap kasus tadi. Terima kasih kepada Bu Rena dan teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.